Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa Yulenda, BP 1610221035 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kuliah praktek magang saya yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Bukit Tinggi dengan judul Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Bukit Tinggi. Langsung saja, di laporan ini terbagi atas 5 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 pelaksanaan kegiatan, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup. Latar belakang, kualitas sumber daya manusia khususnya di Indonesia secara nyata sangat mempengaruhi kemajuan negara. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, semakin maju pula kualitas suatu negara. Hal ini mendorong adanya program-program terkait guna menunjang kualitas sumber daya yang memadai. Program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang melalui program dinilai dapat memaksimalkan kualitas mahasiswa, khususnya yang berhubungan dengan bidang studi yang ada mewajibkan setiap mahasiswa untuk mengikuti program magang. Sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia, Universitas Andalas memiliki sistem pendidikan yang menitikberatkan pada praktek dan teori, yang diharapkan mampu mencetak atau menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang siap pakai sesuai dengan bidang keahliannya. Hal ini sangat penting terlebih pada masa era globalisasi dan pasar bebas seperti saat ini. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas sangatlah tinggi. Hal ini dibutuhkan agar sumber daya manusia dapat bersaing dengan sumber daya manusia negara lain yang berkualitas. Pada tujuan kegiatan, 1. Memberikan pengalaman visual dan pengenalan tentang segala sesuatu yang menyangkut kegiatan observasi, perencanaan, dan pelaksanaan. Yang kedua, kerja magang membentuk pola pikir dalam melihat suatu masalah dan memberikan solusinya. Yang ketiga, magang mengasah soft skill mahasiswa sehingga mampu bekerja sama dalam tim dan berkomunikasi. Yang keempat, mahasiswa mampu mengenal, mengetahui, dan menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja. Pelaksanaan kegiatan, di sini ada visi dan misi di Kantor Pertanahan Bukit Tinggi. Visi menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Republik Indonesia. Misi mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk yang pertama, peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan. Yang kedua, peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Yang ketiga, perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di seluruh tanah air, dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik, dan perkara di kemudian hari. Yang keempat, keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat, menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip, dan aturan yang tertuang dalam UU PA dan aspirasi rakyat secara luas. Di sini terdapat struktur organisasi Kantor Pertanahan Bukit Tinggi dengan penjabaran tugas pokok struktur organisasi. Yang pertama, sebagian tata usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, seksi infrastruktur pertanahan mempunyai tugas melakukan survei, pengukuran, dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, perataan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan, pemetaan tematik, dan survei potensial tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah. Yang ketiga, seksi hubungan hukum pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaharuan hak tanah, pengadaan tanah, perizinan, pendataan dan penerbitan berkas tanah hak, pendaftaran, peralihan, dan pembebanan hak atas tanah, serta pembinaan pejabat pembuat akta tanah. Yang keempat, seksi penataan pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan tanah, land reform, konsolidasi tanah, penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu lainnya. Yang keenam,
Seksi pengadaan tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan kritis, serta pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa konflik dan perkara pertanahan. Selanjutnya, tempat dan waktu. Di sini magang dilakukan selama 30 hari kerja terhitung mulai tanggal 3 Januari 2020 hingga 7 Februari 2020. Kantor Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional terletak di Jalan Prof. Hazairi nomor 15 belakang Balo, Aur Birugo 3 Baleh, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Magang ini dilaksanakan setiap hari kerja, yakni dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 8 sampai 16.30. Di sini ada 5 kegiatan magang. Yang pertama AutoCAD, yang kedua pelaksanaan PTSL, yang ketiga menjahit sertifikat serta pembuatan lak, yang keempat validasi, yang kelima konsolidasi tanah. Pada pembahasan di sini ada faktor komunikasi. Terdapat tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu sebagai berikut, seperti transmisi, kejelasan, konsistensi. Yang pertama, penyaluran atau transmisi. Program PTSL merupakan bagian dari pelaksanaan agenda BPN yang bekerja sama dengan pemerintah desa untuk menjalankan program ini. Dalam pelaksanaan PTSL, sesuai dengan hasil penelitian yang mengacu dari sumber informasi tentang PTSL, bahwa informasi tentang kegiatan atau program ini dilakukan secara langsung oleh Badan Pertanahan Nasional dan juga pemerintah desa dengan diadanya sosialisasi atau penyuluhan di kantor desa bersama dengan masyarakat desa setempat. B. Kejelasan. Dalam komunikasi yang dijalankan dalam implementasi program PTSL sangat diperlukan suatu informasi yang jelas dari pelaku kebijakan pada tataran dimensi. Kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksanaan kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi program PTSL, kejelasan dalam komunikasi yang dilakukan oleh BPN Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, konsistensi. Konsistensi informasi tercipta pada program PTSL, tingginya tingkat pemahaman petugas-petugas pada pelaksanaan PTSL dan penyampaian informasi yang menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga warga desa cukup cepat dalam memahami dan tidak adanya kebingungan yang timbul dari masyarakat. Nama-nama dan jabatan yang menjadi panitia PTSL. Selanjutnya, anggaran. Pelaksanaan PTSL tahun 2019 dilakukan dengan pola sistematis yang mencakup seluruh desa. Tujuan dari ditetapkannya petunjuk teknis pelaksanaan anggaran ini adalah agar terdapat keseragaman dalam pertanggungjawaban keuangan, pencatatan, dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan PTSL. Ruang lingkup pelaksanaan anggaran pelaksanaan PTSL tersebut dibiayai melalui APBN, APBD, sertifikat massal swadaya, dana CSR BUMN, BUMD atau swasta dalam pelaksanaan anggaran dalam PTSL pada beberapa hal di Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, informasi. Para pelaksana perlu mengetahui kebijakan mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Dengan demikian, para pelaksana diberi petunjuk untuk melakukannya. Kedua, data yang terkait dengan kebijakan yang akan dilaksanakan terkait dengan faktor informasi dalam program PTSL yang dilaksanakan di Kota Bukit Tinggi tidak terlepas pada tahap-tahap pada program PTSL tersebut. D. Kewenangan. Untuk melihat implementasi kewenangan yang dilaksanakan pada program PTSL di Kota Bukit Tinggi, kewenangan perangkat dan petugas pelaksanaan PTSL di Kota Bukit Tinggi didasari oleh peraturan dan petunjuk teknis. Berdasarkan petunjuk teknis yang ada, dapat dilihat bahwa kewenangan petugas pelaksanaan PTSL tersebut, kewenangan yang terdapat pada penyuluh, dan kewenangan yang terdapat pada peraturan dan petunjuk teknis program PTSL, serta kegiatan pengumpulan data yuridis harus dikoordinasikan dengan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, dan pemerintah kabupaten kota agar data yuridis peserta adjudikasi program PTSL dapat dikumpulkan secara kolektif pada suatu tempat yang telah ditetapkan sebelumnya untuk masing-masing desa atau kelurahan atau kecamatan. Selanjutnya, fasilitas. Fasilitas yang tersedia pada program PTSL dapat disimpulkan bahwa untuk fasilitas program PTSL sudah memenuhi dan membantu dalam pencapaian target PTSL.
Selanjutnya, disposisi. Kesediaan dari para implementator untuk cepat mengeluarkan kebijakan publik tersebut. Dalam hal ini, bentuk sikap atau respon implementator terhadap kebijakan adalah kesadaran pelaksana. Dalam implementasi kebijakan PTSL bahwa sikap kerjasama yang baik telah dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan, yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten dalam hal ini telah mensosialisasikan tentang program tersebut terhadap pemerintah desa setempat. Komitmen dan demokrasi petugas atau perangkat yang terlibat dalam program PTSL sudah memiliki komitmen yang tinggi untuk mensukseskan dan untuk berusaha mencapai target program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, struktur birokrasi. Untuk melihat implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap, dalam faktor struktur birokrasi dapat dilihat pada dua hal, yakni pertama, mekanisme. Dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standar operasional prosedur atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan penyabaran prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Bab 5. Kesimpulan. Dari hasil pembahasan yang diuraikan mengenai implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kota Bukit Tinggi tahun 2019, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kota Bukit Tinggi tahun 2019 kurang terlaksana dengan baik. Hal ini paling dominan untuk mempengaruhi implementasi program PTSL di Kota Bukit Tinggi adalah faktor sumber daya. Implementasi PTSL di Kota Bukit Tinggi tahun 2019 tidak mencapai target atau volume yang sudah direncanakan, khususnya staf yang berjumlah 6 orang tidak seimbang dengan jumlah target yang ditetapkan dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya ada beberapa saran. Yang pertama, perlu adanya partisipasi aparatur pemerintah desa, masyarakat, dan stakeholder terkait untuk bersama-sama bersinergi melaksanakan dan mensukseskan program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini secara komprehensif. Yang kedua, diharapkan Badan Pertanahan Nasional Pusat terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah dalam menetapkan lokasi pendaftaran tanah sistematis lengkap di tiap-tiap desa atau kelurahan sehingga sertifikat hak milik atas tanah dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap ini tetap sasaran. Sekian presentasi yang saya lakukan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.